Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali bersama dalam renungan pagi Jemaat GMI Kanaan Medan Selatan di hari Selasa 8 April 2025. Mari bersama kita akan mendengarkan firman-Nya. Siapkan hati, kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Allah yang telah memberkati malam istirahat kami, terpujilah Engkau. Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang sangat sempurna, termulialah nama-Mu. Memulai hari baru kami kembali akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami untuk mengerti dan pimpinlah kami untuk menghidupi yang kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pagi ini dari kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-9 ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Saya membaca di ayat 14 sampai ayat 15, demikian firman Tuhan. Lalu kata semua pohon itu kepada semak duri, "Marilah, jadilah raja atas kami." Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, "Jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Namun, jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras Libanon." Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini adalah mengambil keputusan yang tepat. Mengambil keputusan yang tepat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setiap kita tentu pernah mengambil sebuah keputusan, baik yang biasa atau yang menyangkut hal-hal yang sederhana, yang biasa atau yang berat. Namun memilih seorang pemimpin tentu bukanlah hal yang sembarangan. Bukan hanya atas dasar suka atau tidak suka, karena itu akan berbahaya. Karena sama dengan berbagai macam pertimbangan akan muncul ketika kita akan memilih seorang pemimpin. Memilih seorang pemimpin tentulah diperlukan pemikiran yang matang. Jemaat terkasih, itulah yang terjadi kepada orang-orang Sikem. Hanya oleh karena persaudaraan, maka mereka memilih Abimelek. Abimelek ini adalah anak gundik daripada Gideon. Gideon pada saat itu adalah seorang pemimpin yang diinginkan oleh rakyat untuk menjadi raja. Tapi waktu itu Gideon menjawab karena keberhasilannya. Gideon katakan, "Biarlah Allah yang menjadi raja atas kita." Tapi rakyat tidak puas dengan keputusan itu, dengan jawaban Gideon. Jadi jemaat terkasih, jadi saat itu sebenarnya mereka memilih Abimelek untuk memimpin mereka. Oleh karena itu Yotam mengumumkan orang-orang Sikem. Yotam ini adalah anak asli dari Abimelek. Lalu kata segala pohon diumpamakan dengan segala pohon itu kepada semak duri, "Marilah, jadilah raja atas kami." Jawab semak duri itu tadi kita dengar kepada pohon-pohon itu, "Jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras di gunung Libanon." Jadi jemaat terkasih memilih semak duri untuk memimpin mereka, dan mereka akhirnya menanggung akibatnya sendiri. Pertimbangan yang matang tentu perlu dilakukan dalam hidup kita supaya kita benar-benar memilih yang tepat dan tidak salah mengambil langkah. Kita tahu Yesus sendiri memberikan perumpamaan seumpama menabur benih di tengah semak duri, maka benih itu tidak akan bertumbuh karena dia akan dihimpit pertumbuhannya oleh semak duri. Analogi dari semak duri adalah tidak peduli dengan orang yang ada di sekitarnya. Yang penting dia hidup. Dia akan bahkan menindas orang-orang yang ada di sekitarnya untuk dia bisa hidup. Itulah gambaran dari semak duri. Dalam konteks ini, dalam ketika kita percaya kepada Tuhan, ada saja orang yang berusaha menggoyahkan iman percaya kita. Ada juga yang frontal. Ada yang dengan lembut mungkin menggeser arah iman kita dengan berbagai cara. Apakah itu dengan materi, dengan jabatan, dengan kecantikan, dengan kegantengan, dan lain sebagainya. Jemaat yang diberkati Tuhan, lewat firman ini kita diingatkan dalam kondisi yang seperti ini, maka Yotam mengambil keputusan yang tepat. Dikatakan di ayat yang ke-7, akhirnya Yotam pergi dan berdiri di gunung Gerizim, lalu berseru dengan suara nyaring kepada mereka. Ayat 7 dikatakan, setelah hal itu diberitahukan kepada Yotam, ia pergi ke gunung Gerizim dan berdiri di puncaknya.
lalu berseru dengan suara nyaring kepada mereka, "Dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu." Dengan tegas, Yotam menegur bangsa Sikem pada saat itu. Yotam tidak terpengaruh sedikit pun, tetapi Yotam memilih langkah atau keputusan yang tepat. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, mari jangan sampai kita seperti Abimelek. Jangan sampai juga kita berlaku sikap seperti orang Sikem, tapi kita belajar dari Yotam, menilai yang benar, dapat menilai yang benar dan mengambil keputusan yang tepat. Belajar dari firman Tuhan, mari bersama ambillah keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Maka seperti apa yang diserukan Yotam, "Dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu." Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tolonglah kami ya Bapa, menghidupi apa yang sudah kami dengarkan. Kalau hari ini kami belajar bagaimana kami harus mengambil keputusan, melakukan keputusan yang tepat. Tuhan, tolonglah kami. Ketika kami di luar Engkau, kami akan menjadi orang yang tidak mampu mengambil keputusan yang tepat. Oleh sebab itu, biarlah kami hanya bersandar kepada kebenaran firman Tuhan, tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi untuk melakukan kebenaran ketika kami tahu apa itu kebenaran. Tolong kami menghidupi kebenaran firman-Mu. Segala aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan kepadamu Bapa. Apa yang kami pikirkan dan apa yang kami kerjakan, berbelas kasihilah Engkau membuatnya berhasil. Bahkan kami satu hari ini hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu. Ada jemaat Tuhan yang pagi-pagi benar, dia telah melakukan aktivitasnya mencari nafkah, berjualan di pasar pagi dalam cuaca yang sangat dingin. Mereka yang bekerja di instansi pemerintah, pegawai negeri, pegawai swasta, pebisnis, apapun usaha jemaat yang berkenan bagimu Tuhan, buatlah berhasil. Pagi ini kami juga menaikkan syukur. Ada jemaat Tuhan yang hari ini ulang tahun kelahiran mereka. Ada Inang Tumiar Buru Sinaga, hari ini genap 71 tahun. Ada anak kami Ojora Joshua Manurung, hari ini genap berusia 22 tahun. Bapa, berkatilah mereka, bertambah usia mereka, bertambahlah sukacita, bertambahlah kesehatan, bertambahlah hikmat Allah atas mereka. Kami juga menyerahkan kepadamu Tuhan untuk jemaat Tuhan yang ulang tahun pernikahannya pada hari ini. Ada keluarga Bapak Les Speaker BM Panggabean Inang R. Buru Pardede, hari ini usia pernikahan mereka 31 tahun. Ada keluarga Bapak Asi Tumorang Inang Boru Manurung, hari ini usia pernikahan mereka 24 tahun. Berkatilah rumah tangga mereka dengan kebahagiaan, tambahkan kesehatan kepada mereka, bertambah usia pernikahan mereka, bertambahlah hati mereka untuk saling mengasihi sebagai suami dan istri. Biarlah cinta mereka terus bertumbuh di dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau, Allah yang telah mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat terkasih, Tuhan Yesus memberkati.